kultur, kebudayaan, dan kebiasaan orang-orang di Belanda. Yang pastinya adalah kalian harus banget belajar bahasa Belanda. Apa aja sih yang harus kalian persiapkan sebelum kalian pindah ke Belanda? Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Buat yang baru bergabung di YouTube channel aku, kenalin, nama aku Mia. Aku tinggal di Belanda itu dari sejak bulan April 2019, tepatnya di kota Dordrecht. Vlog aku ini isinya seputar sharing informasi dan kegiatan-kegiatan aku selama aku di Belanda. Well, buat kalian yang penasaran dan belum subscribe, please subscribe sekarang biar nggak ketinggalan. Oke. Kali ini aku mau sharing kira-kira nih buat kalian yang lagi menjalin hubungan sama partner orang Belanda dan punya niat nih pengen pindah ke Belanda. Nah, kira-kira nih selain persiapan bahasa Belanda ya dan MVV, kalian udah siapin semuanya, persiapan fisik dan mental apa aja sih yang harus kalian persiapkan sebelum kalian pindah ke Belanda? Yang pertama, yang pastinya adalah kalian harus banget belajar bahasa Belanda. Karena selain ya pastinya ya kalau kalian untuk mengajukan visa MVV, kalian kan harus banget lulus ujian Inburgering-Examen level A1 toh. Nah, buat aku bagusnya sih memang kalian benar-benar belajar ya, nggak usah kalian yang kayak fokus belajar buat Inburgering aja terus abis lulus yeay kelar selesai. Nah, bagusnya sih kalian juga belajar. Kenapa? Karena jadi pas kalian pindah ke Belanda, terus kalian mau kayak mau belanja ke supermarket atau kalian mau ngobrol sama mertua, sama keluarganya partner, kan kalian udah bisa bahasa Belanda toh sedikit-sedikit. Persiapan yang nomor 2, pastikan kalian benar-benar mempersiapkan fisik kalian. Maksudnya mempersiapkan fisik adalah karena di Belanda itu kan memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Walaupun musim dinginnya cuma 1 di antara 4 musim ini, tapi dalam waktu 1 tahun di Belanda itu kebanyakan dinginnya daripada angetnya. Dan kalau lagi dinginnya dingin banget sampai berangin-angin, itu tuh kadang dinginnya tuh bener-bener menusuk hingga ke sanubari. Contohnya kayak hari ini ya, sekarang kan udah masuk ke bulan Mei, dimana tuh harusnya udah spring, tapi springnya udah habis-habis dan mau ke zomer harusnya. Tapi di sini tuh lagi 12 derajat. Dan walaupun 12 derajat dan kalian lihat ada kayak cahaya matahari, tapi tuh tetap di sini tuh masih dingin. Buktinya aku masih berjaket. Jadi pastikan kalian itu benar-benar mempersiapkan fisik kalian. Kalian yakin kalau kalian oke, aku akan tinggal di Belanda dengan 4 musim tersebut. Persiapan yang nomor 3 adalah memahami kultur budaya di Belanda. Maksudnya adalah pastinya nih kultur, budaya, kebiasaan, kebudayaan yang waktu di Indonesia itu kan pastinya berbeda banget dengan di Belanda ya. Jadi nih aku sebelumnya juga pernah bahas tentang kultur shock. Waktu aku tuh kayak homesick banget, kangen banget sama makanan, sama temen-temen kayak gitu. Aku pernah bikin juga kultur shock kayak sama lingkungan di Belanda. Di Belanda itu kayak gimana, beda banget sama di Indonesia. Dan pastinya nih di setiap kalian pindah ke tempat baru, kota baru atau negara baru ya, pastinya banget ya, itu kalian akan mengalami yang namanya perubahan kultur, kebudayaan, dan kebiasaan. Jadi sebelum kalian pindah ke Belanda, kalian harus benar-benar yakini dalam hati untuk coba memahami kultur, kebudayaan, dan kebiasaan orang-orang di Belanda. Persiapan yang nomor 4 adalah kalian cobalah kesempatan-kesempatan yang ada di depan mata kalian. Nah, ini penting banget nih buat kalian yang waktu di Indonesia sehari-harinya adalah bekerja. Nah, tiba-tiba kalian pindah ke Belanda terus nggak ada kerjaan, itu kan kayaknya agak-agak
merasa ada yang hilang gitu ya. Biasanya kalian sibuk setiap hari, Senin sampai dengan Jumat, pergi pagi pulang gelap. Tiba-tiba di Belanda, ngapain ya? Pasti kan kalian ada kayak gitunya kan. Walaupun nih kalian udah mencoba sibuk ya, sibuk beberes setiap hari di rumah, sibuk masak, tapi kan kalian punya waktu 24 jam yang kalau kalian tetap diem aja di rumah itu kan tetap aja ada bosennya kan. Jadi nih maksud aku, kalau kalian ada tawaran-tawaran kerjaan kayak misalnya ada babysitter atau kayak household beli kayak jaga orang tua atau mungkin kayak spoon makan gitu, menurutku saranku why not toh dicoba. Karena kenapa, di Belanda itu kan kalian bisa fleksibel ya, misalnya oh aku nggak mau tiap hari, aku nggak bisa setiap hari karena aku punya baby, atau karena aku juga ada les bahasa Belanda, atau kalau aku setiap hari entar gimana suami aku, masa sama-sama sibuk. Jadi kalian juga bisa atur, kalian mau part time, mau berapa jam, mau berapa hari, kayak gitu. Jadi kan fleksibel ya. Jadi lumayan toh kalau misalnya iseng-iseng berhadiah, kalian juga bisa punya penghasilan sendiri. Aku dulu juga pernah nih jadi kayak cat sitter gitu, jaga kucing, yang mana itu tuh nggak dibayar, tapi kenapa aku ambil, karena itu buat aku, menurut aku sih ya, iseng-iseng berhadiah, iseng-iseng cari kesibukan. Jadi kita tuh bisa keluar berinteraksi dengan orang-orang di luaran dengan menggunakan bahasa Belanda. Lumayan kan, daripada nggak dilatih bahasa Belandanya, kan lumayan kalau ada kesempatan kalian jadi bisa sambil latihan bahasa Belanda biar makin lancar. Nanti kalau udah makin lancar, udah punya pengalaman, toh kan bisa kerja yang lebih bagus lagi. Nah, persiapan yang nomor 5 nih, kalian belajar masak. Karena kenapa? Karena kalau kalian jajan setiap hari di Belanda, misal kalian mikir kayak di Jakarta aja pesen GoFood, atau kalian mau, misal kalian sama partner nih belum punya baby kayak gitu, terus kalian kayak mikirnya bisa order makanan, ya terserah sih, cuman kan kalau setiap hari itu kan makanan di Belanda itu mahal juga ya. Kalau setiap hari kalian order online itu kan lama-lama bangkrut toh. Jadi kalian belajarlah masak. Nah, kenapa aku bilang belajar masak? Karena kalau misalnya kalian kayak aku nih, tapi kalau kalian emang udah jago masak itu sih nggak masalah ya, itu kalian udah hebat banget. Cuman kalau misalnya kayak aku yang bener-bener sama sekali nggak bisa masak, bahkan nggak pernah masak, itu rada sedih sih. Masalahnya aku tuh baru tahu di Belanda nih, kalau lengkoas daun laos itu ternyata sama. Jadi aku tuh suka baca resep gitu ya, di kayak di Google, kayak di YouTube, kayak di Cookpad. Misalnya butuh laos, butuh lengkoas, lengkoas tuh yang kayak gimana ya, belinya di mana ya, kayak gitu. Masa aku nggak tahu. Jadi tuh waktu aku awal-awal pindah ke Belanda, aku tuh sempet kebingungan gitu. Kayak misalnya aku nyari resep, atau misalnya ada bawang merah itu kalau di Indonesia kan kecil-kecil ya siungnya. Nah kalau di Belanda itu nggak ada bawang merah yang siung kecil-kecil gitu. Jadi aku tuh suka pakai bawang bombay yang merah. Nah aku tuh suka mikir lagi, ini sama nggak ya rasanya, kegunaannya, fungsinya, kayak gitu. Jadi buat aku, kalian persiapkanlah belajar masak. Toh kalau misalnya kalian bisa masak sendiri dan suami kalian senang sama makanan kalian, toh kan di dalam perut yang kenyang terdapat hati yang senang. Dan yang pasti kalau kalian nggak bisa masak terus kalian pindah ke Belanda, asli itu tuh sedih banget. Dan ya sedih sih, ribet gitu. Maksudnya kalau kalian ke supermarket tuh kayak bingung, ini apa ya fungsinya, ini tuh rasanya apa ya, kayak gitu. Karena kan semua supermarket di Belanda itu otomatis tulisan komposisi dan lain-lainnya itu kan pastinya bahasa Belanda ya. Well guys, kurang lebih itu aja sih persiapan dasar banget sebelum kalian pindah ke Belanda. Kalau kalian ada kritik, saran, atau ada ide aku mau bikin video apa, tulis aja di kolom komen. Kalau kalian mau sharing apa atau ada pertanyaan lain juga boleh, tulis di kolom komen atau DM aku di Instagram. Dan kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa kirim like yang banyak ke Belanda. Dan yang belum subscribe, please di subscribe, karena subscribe dari kalian yang mendukung aku untuk aku bikin video-video selanjutnya. Well guys, thank you for watching my video. See you in another video and dadah.